Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya di YouTube channel saya, Channel Petualangan Nusantara teman-teman. Jadi masih belum jauh-jauh teman ya, masih Cianjur Selatan. Kali ini kita berada di wisata alam pantai Serek teman-teman. Yang mana pantai Serek ini bersebelahan dengan pantai Apra teman-teman. Jadi teman-teman akan saya sebutkan bagaimana keadaan dan juga view-view yang ada sekitaran pantai Serek ini teman-teman. Ya. Untuk lokasi sebenarnya baik daripada lokasi parkir, jalan, kondisi warung-warung yang ada sekitar pantai Serek ini saya anggap belum memadai dalam hal pengelolaannya kurang baik teman-teman. Jadi masih amburadul. Mungkin banyak faktor yang menyebabkan itu semua terjadi teman-teman. Ya mungkin wisatawan berkurang atau sepi, harga yang mahal yang membuat wisatawan enggak datang kemari, atau pengelolaan yang buruk, tidak membuat nyaman, tidak membuat indah, jadinya wisatawan malas datang. Jadi banyak faktor teman-teman ya. Itulah saya harapkan sering berulang kali saya katakan agar para pedagang bersinergi dengan pengelola dalam hal membuat tempat wisata yang wisata tersebut itu dibuat baik, dibuat indah, dibuat bersih, dibuat nyaman sama-sama. Karena kalau nggak begitu namanya orang kan pengen berlibur tuh dari tempat yang bagus sama yang nyaman ya. Ada juga yang dekat, ada juga yang jauh, tapi yang utama tuh yang nyaman, yang bagus, view-nya bersih ya kan, indah lah. Atau ada hal-hal yang mungkin dicari seperti makanan, tempat perwisata atau penginapan kan seperti itu teman-teman. Jadi diharapkan semua pengelola atau para pedagang yang ada sekitaran pantai itu harus mengerti bagaimana bertanggung jawab terhadap lokasi tersebut. Karena biar bagaimanapun ramainya pengunjung itu sangat menguntungkan daripada Anda sendiri. Sepinya pengunjung itu sangat merugikan buat Anda sendiri. Ya, karena dari segi warung-warung yang ada pun banyak warung-warung yang disewakan teman-teman. Berarti kan pemilik itu mungkin sudah tidak betah lagi untuk berjualan atau merugilah kasarnya, sehingga dia harus merelakan tempat warungnya itu dikontrakan, disewakan. Nah itu teman-teman, kalau tidak kita sadar diri ya, untuk para pedagang nih ya, kalau kalian nggak sadar diri, wisatawan enggan datang. Jangankan yang jauh, yang dekat aja malas ya. Karena saya juga ya dari Bogor ya, rela-rela kesini untuk cari view, untuk cari kenyamanan, untuk cari akses jalan yang bagus, untuk cari makanan yang murah, ya semuanya lah kasarnya. Karena biayanya juga pun mahal ya kan, baik dari transport, dari kendaraan, dari penginapan, itu sebuah uang teman-teman. Jadi kalau pedagang tidak mengerti cara mengelola, tidak mau bersinergi, tidak mau bertanggung jawab, ya jangan salahkan pemerintah lah kalau misalnya wisatawan sepi. Ya gitu, aksesnya panjang pantai ini, tapi segitu banyaknya pedagang tidak mau bekerja sama untuk menjalin suatu hubungan harmonis ya, untuk dalam hal pengelolaan baik kebersihan, kenyamanan, keindahan. Ini seperti yang semak-semak gini kan sebenarnya bisa diambilin tanam pohon-pohon apa yang mungkin berwarna supaya lebih indah dibandingkan seperti ini kayak apa ya, kayak semak-semak lah gitu teman-teman. View-nya ada bukit-bukit di atas ya kan, keren sebenarnya. Akses pantainya panjang. Nah saya lihat ini agak bersih ya dibandingkan pantai Apra. Sudah bertiket, banyak sampah. Ini masih mending lah, sampahnya sedikit, paling sampah-sampah ekonomis ya, pabrikan ya. Kalau di sana kan sampah apa ya, kalau untuk nabati kah, jadi kayak semacam ranting-ranting pohon yang dibawa dari pantai, akar pohon dan juga kelapa, pedagang kelapa yang tidak mau membuang, ditaruh di pinggir pantai. Itu kebanyakan. Kalau sini agak plastik-plastik ya, ketahuan banget pedagangnya tidak mau mengurusi kebersihan. Pengunjungnya pun sama ya, seharusnya pengunjung juga harus tahu diri lah ya. Makanya bersinergi dengan pemerintah daerah, sediakan tempat-tempat sampah di sekitaran pantai. Ya mungkin yang praktek atau apa, jadi supaya bisa masyarakat juga sadar diri, bisa membuang lebih dekat lah. Ya kadang-kadang orang Indonesia ini kadang-kadang
ya egonya terlalu tinggi ya. Nah, buang kali, buang ini, jadinya hasilnya ya itulah mengotori pantai-pantai yang ada di negara kita ini sendiri. Tolonglah sadar diri juga, untuk bagian lingkungan juga pengawasannya juga harus memadai. Pemerintah kota atau kabupaten juga harus pengadaan tempat sampahnya juga harus memadai. Jadi masyarakat juga tidak usah membuang sampah juga ke kali atau ke jalan. Dinas kebersihannya harus lebih efisien dalam hal pembersihan jalan supaya tidak hanyut saat hujan dibawa ke air kali, akhirnya ke laut. Nah itu seperti itu. Jadi banyak banget ya sampah plastik ya. Ya pabrikan ini semua itu hampir semua pabrikan. Malah sampah-sampah kayunya kayaknya diambil untuk jadi kayu bakar lah ya. Cuma sayangnya mereka juga tidak mau ya membersihkan sampah-sampah di sini. Jadi ya jangan kecewa atau jangan menyalahkan pemerintah kalau kalian pun tidak bisa berhasil dalam usaha kalian hanya karena kalian masing-masing egois gitu. Jadi mana-mana timbal balik ya teman-teman ya, timbal balik dalam hal kalian menjual makanan, memberikan tempat, di samping memberikan tempat berteduh atau tempat duduk, kalian juga harus bisa memberikan rasa nyaman kepada para pengunjung. Baik di jalannya, baik di area pantainya, baik tempat duduk warungnya, senyaman mungkin, seramah mungkin supaya wisatawan makin ngidam ya, makin ketagihan lah kasarnya ya. Akan bisa bicara dengan, oh itu tante kesana aja, kemarin saya kesana keren tante, om kesana aja, atau temannya kan dibawa, bro kesana aja kita pantang keren bro, bersih nyaman banget, ramah, harganya standar, nggak mahal-mahal ya, kayak Puncak Bogor ya gitu kan, nggak ada pungli-pungli, itu sangat membuat nyaman teman-teman. Mau jauh sekalipun nggak akan terasa teman-teman ya. Saya sudah rasakan ini, dan orang-orang yang biasa berlibur ke luar negeri, ke pulau-pulau lain itu semuanya nggak dirasakan jauhnya teman-teman. Capeknya tapi setengah mati ya, tapi demi kenyamanan, demi keamanan, demi kenikmatan hati, itu semua nggak pernah dipikirkan teman-teman gitu. Jadi tolonglah ya pemerintah daerah, pemerintah setempat, dan juga para pedagang, terutama organisasi lingkungan hidup ya, tolong bahu-membahu bersama masyarakat dan juga pedagang untuk membersihkan lahan-lahan sekitaran pantai ya, agar bebas dari sampah-sampah pabrikan lah ya, atau plastik-plastik yang bisa merusak alam kita sendiri, dan juga mengurangi kenyamanan daripada wisatawan. Dan warung-warung yang ada segini harusnya diperbaiki, lebih nyentrik, lebih indah, karena bicara usaha itu tidak melulu memang modal ya, tapi bagaimana caranya menarik perhatian pembeli. Ya sekarang kalau saya antara milih dengan ini, saya mungkin beli ini lebih bagus lagi, bangkunya lebih bagus, mungkin lebih nyaman juga dibandingkan yang orang-orang bagi seperti itu teman-teman ya. Jadi orang akan nilai, tapi kalau sama-sama bagus semuanya, wah keren-keren semuanya, ini anjing mana aja lah, tapi gitu ceritanya gitu teman-teman. Jadi ya harus pintar-pintar namanya sebagai usahawan ya. Dan itu bukan hal yang harus diajarkan sebenarnya, itu harus dimengerti oleh para pengusaha semuanya. Oke, kita akan lihat sekitaran lagi teman-teman ya. Itu juga para pencari ikan teman-teman. Dan kenapa? Kalau memang ada yang enak-enak, saya rasa enak-enak biasa saya makan, saya belilah. Kita lihat tuh teman-teman, mau tahu. Ada enggak? Waduh, nggak ada kayaknya. Ini tarik jauh-jauh, lama-lama nggak ada ikannya. Nah, teman-teman. Ya berapa lagi yang tariknya, satu orang lagi yang tahu. Kita perhatikan sampai tarik semua ya jalannya teman-teman. Ada dua nih. Bapak yang baju merah ini nggak dapat apa-apa teman-teman, nggak ada hasil. Nggak tahu yang ini sama yang satu lagi teman-teman. Itu mereka tarik dari jauh teman-teman ya. Tapi ya itu, untung-untung kan dapat nggak dapat. Mau gimana teman-teman? Ya kenyataannya nggak dapat, ya udah nggak dapat. Capek-capek narik, ya kan? Nyatanya kosong. Udah sampai keras gitu narik tuh. Mereka sampai ketarik begitu dah tuh.
ombaknya besar, tarik sama angin baliknya lagi apa arus baliknya lagi teman-teman. Tuh, nariknya aja berat itu teman-teman, lihat tangannya hanya begitu. Mungkin sepertinya ikannya banyak juga ya. Nggak tahu, udah kita lihat aja nanti hasilnya. Lihat ya teman-teman ya. Jadi untuk penjajahan saya sekarang ini tempat terakhir teman-teman ya. Jadi nanti dari sini itu setelah saya ekspor banyak hal di sini ya, sambil mencukupi durasi lah ya, saya akan langsung pulang ke Bogor teman-teman. Karena saya ulangi lagi, jalur Cibogor dari arah pantai ini itu hutan naik turun gunung teman-teman. Mungkin 2 atau 3 gunung sampai kepada kota Cianjurnya ya. Itu tanpa lampu penerangan jalan teman-teman, belum ada. Memang jalannya bagus tapi gelap teman-teman, dan resiko daripada gunung yang ada di sekitaran jalur trek ini rawan longsor juga. Makanya pada hujan tuh saya kadang-kadang takut ya teman-teman ya. Tapi saya percayalah, saya berdoa juga saat berangkat, saya memohon juga perlindungan sama Tuhan. Saya berharap dan saya yakin kok saya akan dilindungi sampai pulang ke rumah dengan selamat teman-teman ya. Jadi saya tidak perlu takut apapun bentuk rencana Tuhan kepada saya tinggal menerimanya saja. Tidak lupa saya berharap sebelumnya ya, itu yang terbaik buat diri saya sendiri ya teman-teman ya. Karena hidup adalah perjuangan teman-teman, dan perjuangan itu bisa lewat doa, bisa lewat usaha dan macam-macam. Jadi ya tetap kita berusaha untuk berjuang memohon perlindungan sama Tuhan teman-teman ya. Oh, nihil semua teman-teman, ikan kecil aja yang dapat ya. Coba bayangkan narik dari tengah lautan, ditebar, akhirnya dia ke pinggir pantai, ditarik ke talinya panjang-panjang, hasilnya tidak ada teman-teman. Capek, kasihan ya. Karena ombaknya juga lagi kencang nih ya. Nah, sedang bapak itu sekarang menjala teman-teman, menjala langsung ya. Jadi kondisi seperti pantai Apra teman-teman ya, tidak diperbolehkan berenang karena ombaknya sedang tidak bersahabat. Jadi kalau mereka kan para nelayan ya, atau masyarakat sekitar yang sudah terbiasa dengan ombak seperti itu, dan itu pun jaraknya mungkin 1 meter atau 2 meter dari bibir pantai, dari ujung air ya. Jadi karena mereka terbiasa, jadi mereka sudah ada ancang-ancangnya setiap. Dan saya yakin mereka atau warga sekitar tuh jago berenang teman-teman ya. Dan saya lihat di sini pengunjung cuma segelintir orang teman-teman, alias mungkin sekitar 10 orang saja. Ya mungkin itu karena mungkin di depan pun tidak ada pelang penunjuk arah pantainya teman-teman ya. Sedangkan di pantai Apra ada, kalau di sini tidak ada. Tadi saya hampir nyasar ke atas, di sana teman-teman. Itu over ocean view Karangpotong. Nah, yang ada putihnya teman-teman. Nah ini teman-teman, ini lokasi ini. Ini lihat di atas ini. Ini dia teman-teman. Tadi saya terlewat teman-teman. Dan saat saya masuk sini tidak ada pelangnya teman. Saya coba tempat lihat ke bawah juga.
Saya bertanya lagi sama masyarakat, Pak, ini kalau masuk akses pantai Serek mana? Oh ini loh, kok nggak ada pelangnya ya? Nggak ada. Jadi masuk ke dalam, akhirnya turun ke bawah sini. Nah, seperti ini. Sebenarnya view bagus ya, apalagi kalau misalnya ada pengelola. Nah, seperti Ocean View Karangpotong tuh, di atas itu bisa bikin view spot foto juga teman-teman. Nah, kalau mau dijual ya kasarnya ya, ada investor mau seperti itu Ocean View, keren teman-teman, karena dari atas itu keren ya, lihat pantai. Cuma mungkin di bawahnya jelek ya, jadinya mungkin itulah nggak dikelola dengan baik. Kalau sana aksesnya tidak ada pantainya teman-teman, Ocean View itu mungkin karang jadinya, dia di atasnya nggak sampai ke bawah teman-teman ya. Ya mungkin dari sini dia akses pantainya nih, syarat ini. Jadi untuk informasi, kebetulan karena akses pantainya di sini untuk Cianjur Selatan ini hanya untuk sampai di sini teman-teman. Ada tuh lagi Jayanti ya, cuma jaraknya itu masih jauh teman-teman, kurang lebih 10 atau 15 km dari pantai ini teman-teman. Kurang lebih 1,5 jam lagi. Jadi itu sudah mendekati perbatasan Garut teman-teman. Jadi nggak mungkin saya lagi mengejar ke sana, dan saya juga nggak mungkin lagi ke sana ke arah Garut, karena di Garut pun saya belum tahu apa akses wisata alam apa yang ada di sana. Jadi mungkin lain waktu, mungkin antara saya ke Banten lewat Cisolok ya, Ujung Genteng, atau saya akan melangkah langsung ke Karawang. Ya, sementara akses Jakarta pun saya belum eksplor teman, seperti Monas, Taman Mini, Ancol, tempat-tempat wisata rekreasi keluarga ya teman, belum ya. Karena mungkin saya lebih kepada faktor wisata alamnya dulu ya teman-teman. Karena di samping biaya ekonomis ya teman-teman ya, harga tiketnya kan paling mahal 20-25, kalau ke Ancol kan lumayan teman-teman, sama ke teman ini gitulah gitu ya teman-teman ya. Jadi saya coba, mudah-mudahan saya mendapatkan hasil supaya dari YouTube ini sampai monetisasi, sehingga saya punya penghasilan dan bisa menambah ekspor video tentang tempat-tempat wisata ataupun rekreasi keluarga seperti Ancol, Taman Mini, Monas, dan lain-lain teman-teman. Jungle Land, The Jungle di Bogor itu sempat fenomenal atau legendaris teman-teman ya, karena zaman-zaman bukanya itu mereka sangat diminati dari seluruh pelosok Indonesia teman-teman. Dan harga tiketnya pun sampai ratusan ribu teman-teman. Sedangkan lamanya itu bisa sampai 300-400 ribu, bahkan sampai 500 ribu. Sekarang saya dengar sih sekitar 180 ribu ya di Jungle. Kalau Jungle Land saya belum tahu, saya belum konfirmasi kepada mereka, karena mungkin saya pikir sekelas The Jungle aja yang waterboom itu sudah 180 ribu ya, masih 180 ribu, apalagi Jungle Land segala macam mainan ya, mungkin masih lebih mahal lah, 250-an mungkin. Jadi saya tidak konfirmasi dulu pada mereka. Nantilah kalau saya sudah ada hasil, saya akan eksplor tempat-tempat wisata atau rekreasi keluarga yang ya dibilang katakan lebih mahal lah ya, tidak ekonomis. Jadi sementara saya akan ekspor tempat wisata umum yang alam teman-teman, supaya semua berbagai kalangan bisa kesini teman-teman, terutama masyarakat sekitar atau masyarakat yang ingin berwisata dengan biaya yang murah teman-teman ya. Mohon maklumin teman-teman ya. Doakan saja semoga dari YouTube ini, konten saya ini dapat membuahkan hasil teman-teman. Karena saya juga berharap sih, karena niat saya ini kan saya ingin ekspor semua tempat wisata di Indonesia ini teman-teman, apapun itu. Tapi berharap juga ada penghasilan dari YouTube supaya saya akomodasi atau transport untuk mengunjungi tempat tersebut teman-teman. Gitu ya. Karena kalau luar biaya terus kan ya tekor bang juga ya teman-teman ya. Yang ada tadinya seminggu sekali, saya akhirnya 3 minggu sekali. Ya itu pun karena saya kecelakaan kemarin 3 minggu lalu di Cikidang saat saya mau mengarah ke Cilekup, Curug Larangan apa Curug Sodong. Nah, saya istirahat, sembuhkan diri, baru sekarang setelah 3 minggu baru saya mulai lagi. Waduh, ada wisatawan cewek ini 2. Dan saya anggap para masyarakat sekitar ini, pantai apa, pantai Serek, pantai apa, Ocean View,
Karangpotong itu sangat-sangat ramah teman-teman ya, terutama di Pantai Apra ya. Itu ibu-ibu yang ada di lokasi itu sangat ramah. Sampai raga ini terkikis oleh waktu, sampai kaki ini tak mampu lagi melangkah. Oh, biar waktu mencatat perjalanan kita, genggam jemariku dan melangkah bersama. Belum cukup waktuku untuk memelukmu, menghabiskan malam bersama. Sampai raga ini terkikis oleh waktu, sampai kaki ini tak mampu lagi melangkah. Oh, biar waktu mencatat perjalanan kita, genggam jemariku dan melangkah bersama. Biar waktu mencatat perjalanan kita, genggam jemariku dan melangkah bersama. Biar waktu mencatat perjalanan kita, genggam jemariku. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya. Semoga video saya bermanfaat. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Semoga teman-teman semua terhibur. Dadah.